Membuat aplikasi yang fungsional dari nol bukan hanya sekedar menulis baris kode, tapi bagaimana cara kita memecahkan masalah. Halo, saya Rizka Amelia. Dalam video kali ini saya akan membedah bagaimana perjalanan saya dalam membuat aplikasi yang mencakup beberapa fitur, dimulai dari login, booking hotel, cetak nama, dan biodata mahasiswa. Dimulai dari pertemuan 1 hingga 19, mulai dari perancangan database hingga optimasi kode akhir. Nah, mari kita lihat bagaimana proses di balik layarnya. Oke, untuk pembahasan pertama kita mulai dari fitur login, di mana desainnya menggunakan panel untuk background. Dan di sini untuk judul ada login, username, dan password itu menggunakan label. Untuk menginputkan sebuah username itu menggunakan scroll panel, dan untuk password itu menggunakan password ya. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki dua tombol button, di mana ada tombol button login sama batal. Di mana keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau login itu untuk menampilkan ke halaman berikutnya, sedangkan kalau batal itu untuk membatalkan ketika password atau username-nya salah. Nah, untuk menjalankannya kita bisa coding di bagian button login. Nah, pertama kita harus mengambil input dari file. Di sini teman-teman bisa lihat, yang pertama kita mengambil teks dari input username dan password, di mana data menentukan kredensial tetap, yaitu untuk username, admin, dan passwordnya 123. Nah, untuk melakukan validasi saya menggunakan equals, digunakan untuk membandingkan dua teks string dalam kode ini. Ia memastikan si isi username-nya sama persis dengan admin. Jadi kalau misalkan yang diinputkannya bukan admin dan passwordnya bukan 123, maka dia akan menampilkan gagal ya. Digunakan juga operator AND, yaitu sebagai syarat logika yang mengharuskan kedua kondisi terpenuhi. Artinya username harus benar dan password harus benar agar bisa login. Dan menggunakan if else atau struktur percabangan. Jadi jika syarat dalam if benar, kondisi di dalamnya dijalankan atau masuk menu. Namun jika salah, kondisi dalam else yang dijalankan menampilkan pesan error. Kemudian untuk pembersihan menggunakan set text, di mana set text itu untuk mengubah isi kotak input, memberikan tanda petik kosong, berarti menghapus teks atau mengosongkan kolom tersebut. Nah, lanjut menggunakan set visible atau true, menampilkan jendela ke layar. Jika diatur ke false, jendela akan tersembunyi. Nah, karena di sini kita menggunakan true, maka ketika nanti fitur admin username sudah diinput, password sudah diinput, sudah benar, maka dia akan memunculkan langsung ke menu halaman utama. Namun kalau misalkan kita atur menjadi false, maka dia jendelanya akan tersembunyi walaupun password username-nya sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke main menu, di mana main menu ini halaman utama setelah menu login ya teman-teman. Pertama, di sini saya menggunakan menu bar, di mana menu bar adalah daftar perintah utama yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah program. Di sini ada beberapa perintah, dimulai dari aplikasi yang berisi cetak nama dan booking hotel. Lalu ada master data, berisikan mahasiswa, di dalam mahasiswa ada biodata dan nilai. Kemudian ada pusat bantuan. Untuk background menggunakan panel dan memiliki 4 button, di mana ada button cetak nama, booking hotel, biodata, dan terakhir bantuan. Nah, tadi itu untuk halaman dari desainnya. Kemudian kita akan lanjut untuk menjalankan aplikasinya. Kita menggunakan codingan di cetak nama terlebih dahulu. Oke, pertama di sini kita memanggil dari setiap button menginput menggunakan set visible, di mana dia adalah perintah untuk memunculkan halaman tersebut ke layar agar bisa berinteraksi dengan pengguna. Contohnya dari button cetak nama kita panggil, berarti cetak nama itu untuk ditampilkan ke layar. Nah, begitupun dengan button yang lainnya, sama seperti codingan yang menampilkan cetak nama. Jadi nanti ketika mereka diklik, maka mereka si button-button ini akan muncul. Kita lanjut ke halaman cetak nama, di mana dari tampilan ini
Untuk background sendiri menggunakan panel, judul, nama depan, nama belakang menggunakan label. Untuk penggunaan nama depan itu menggunakan text file dan nama belakang juga menggunakan text file. Memiliki dua button, di mana ada button tampilkan dan button kembali. Button tampilkan itu ketika nama depan dan nama belakang diinput, maka dia akan menampilkan di text area. Nah, kalau kembali itu berarti dia akan kembali ke main menu atau menu utama. Langsung saja kita masuk ke codingan, di mana kita akan mengcoding di button tampilkan. Pertama, di sini kita akan memproses atau menyimpan input ke dalam text area, di mana ada string nama depan. Menggunakan getText membuat wadah teks nama depan dan mengisinya dengan apapun yang diketik menggunakan text area input nama depan. Lalu di sini ada string nama belakang. Sama seperti di atas, baris ini mengambil data dari kontak input nama belakang. Nah, lanjut ada text area atau set text. Ini untuk perintah untuk memasukkan teks ke dalam komponen text area atau kotak besar. Nah, penggunaan teks plus kode ini menggabungkan kata tetap selamat datang, data dari kotak input nama depan dan nama belakang, dan simbol tanda seru menjadi satu kalimat utuh. Ini codingan untuk menjalankan dari button tampilkan. Sekarang kita akan masuk ke button kembali, di mana yang pertama ada new main menu, yaitu memanggil halaman main menu atau halaman utama dari tampilan ini. Dan yang kedua menggunakan set visible atau perintah untuk memunculkan halaman tersebut ke layar agar bisa berinteraksi dengan pengguna. Kita lanjut ke fitur booking hotel. Untuk halamannya saya memakai scroll panel. Kemudian ada panel sebagai background, judul, tipe kamar, lama inap, dan total menggunakan label. Tipe kamar menggunakan combo box, lama inap menggunakan text field, dan terdapat dua button di mana ada button kembali dan button hitung. Button kembali itu digunakan untuk kembali ke main menu atau halaman utama, sedangkan button hitung itu untuk menghitung bagaimana tipe kamar dan lama inapnya, jadi total dari semuanya. Untuk menjalankan tampilan ini, kita bisa coding di button hitung, di mana yang pertama mengambil input dari field lama inap, yaitu menggunakan string lama inap text, mengambil teks dari komponen UI bernama lama inap. Program mengambil apapun yang diketik mengguna di kolom lama inap dan menyimpannya sebagai tulisan string. Nah, ada juga menggunakan in lama inap atau integer, convert dari string ke in atau angka bulat. Karena teks tidak bisa dikalikan, fungsi in mengubah tulisan angka tersebut menjadi angka asli agar bisa dihitung secara matematis. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan tipe kamar menggunakan getSelectItem. Jadi mengambil item yang dipilih dari combo box. Program mengecek tipe kamar mana yang dipilih pengguna, tipe 1, 2, atau 3. Nah, menggunakan logika if else if dan equals, di mana jika pilihan sama dengan tipe 1, maka harga per malamnya disetel yaitu 50.000. Sedangkan jika pilihannya tipe 2, harganya menjadi 75.000. Sedangkan kalau pilihannya tipe 3, maka harganya menjadi 1 juta. Yang ketiga, menghitung tagihan menggunakan in total tagihan dikalikan dengan harga, yaitu operasi perkalian di mana menghitung total biaya dengan mengalihkan harga kamar berdasarkan tipe dengan lama menginap input pengguna. Yang keempat, menampilkan hasil menggunakan label tagihan atau set text dengan menggabungkan string operator plus, di mana program memperbarui tulisan pada label di layar untuk menunjukkan hasil akhir perhitungan kepada pengguna. Ini codingan project dari button hitung, dan kita akan masuk ke button kembali, di mana ada new main menu, memanggil halaman main menu atau halaman utama dari tampilan ini, dan menggunakan set visible atau perintah untuk memunculkan halaman tersebut ke layar agar bisa berinteraksi dengan pengguna.
Dan terakhir, kita masuk ke halaman biodata, di mana untuk background sendiri menggunakan panel, untuk judul, NIM, nama, gender, prodi itu menggunakan label, dan input NIM sendiri menggunakan text field, NIM menggunakan text field, gender menggunakan radio button. Jadi radio button itu di mana dia ada dua pilihan antara wanita dan pria, jadi dia bisa memilih salah satu. Nah, prodi menggunakan combo box dan memiliki 5 button, diantaranya button simpan, kembali, ubah, cetak, hapus. Untuk masing-masing button dia memiliki fungsi yang berbeda, dimulai dari button simpan itu untuk menyimpan data-data biodata dari mahasiswa, dan di sini ada button kembali itu untuk kembali ke main menu ya, layar utama. Dan yang ketiga ada button ubah, di mana dia untuk mengubah ketika misalkan ingin mengubah nama dari si mahasiswa ini, maka menggunakan button ubah. Dan yang keempat ada button cetak. Button cetak ini untuk mencetak dari tabel atau semua data-data mahasiswa. Nah, yang terakhir ada button hapus, di mana ketika kita ingin menghapus salah satu atau beberapa data mahasiswa menggunakan button hapus. Kita akan masuk ke codingan yang pertama, dimulai dari button simpan. Yang pertama menggunakan tes koneksi ke database, menggunakan drive untuk mengenali MySQL-nya, dan menggunakan alamat DB-nya menghubungkan ke database bernama DB Campus di server lokal 3306 dan username-nya root tanpa password. Nah, jika berhasil muncul tulisan koneksi sukses di konsol bawah, jika gagal akan dicatat sebagai error. Yang kedua, mengambil data input dari pengguna. Program mengambil data yang sudah diketik atau dipilih oleh pengguna di form aplikasi. NIM dan nama diambil dari kotak teks, NIM getText, dan nama getText. Jenis kelamin menggunakan logika if else. Jika radio button pria dipilih, maka variabel atau gender berisi pria. Jika wanita dipilih, maka isinya wanita. Mengambil data prodi string, prodi select item. Program mengambil pilihan program study dari sebuah combo box atau daftar pilihan dropdown dan menyimpannya ke dalam variabel prodi. Yang ketiga ada exception handling, untuk memastikan NIM adalah angka. Jadi kode mencoba mengubah teks NIM menjadi angka menggunakan first long atau long. Nah, jika salah pengguna memasukkan huruf atau bukan angka, program akan memunculkan pesan error. JFCPen bertuliskan format NIM harus berupa angka. Nah, yang keempat, validasi nama tidak boleh kosong. Program mengecek apakah kotak input nama sudah diisi atau belum. Menggunakan name is empty, memeriksa apakah teks nama kosong. Jika kosong, muncul pesan nama wajib diisi dengan ikon peringatan warning message. Dan di sini menggunakan perintah request focus, di mana secara otomatis memindahkan kursor kembali ke kotak nama agar pengguna bisa langsung mengetik. Yang kelima, memvalidasi jenis kelamin gender. Nah, mengecek pilihan ganda. Jadi, mencegah jika sistem error dan kedua pilihan tercentang sekaligus, maka muncul pesan silakan pilih salah satu gender saja. Menggunakan if pria is selected dan wanita is selected. Nah, mengecek kekosongan. Memastikan pengguna tidak mengosongkan pilihan jenis kelamin. Jika belum dipilih muncul pesan gender tidak boleh kosong. Jadi ketika keduanya dipilih maka akan muncul silakan pilih salah satu gender saja, sedangkan kalau tidak memilih salah satu maka dia akan muncul gender tidak boleh kosong. Yang keenam, menyimpan data ke dalam database menggunakan statement. Nah, inilah inti dari seluruh kode tersebut. Program menyusun perintah bahasa menggunakan database. Query insert into biodata. Jadi bagian ini memerintahkan database untuk memasukkan data NIM, nama, gender, dan prodi yang sudah diambil dari form ke dalam tabel bernama biodata. Mengeksekusi ke database menggunakan statement, menyiapkan wadah untuk mengirim perintah. Menggunakan execute adalah perintah terakhir yang benar-benar menekan tombol enter untuk memasukkan data tersebut secara permanen ke database MySQL-nya. Memunculkan pesan, menampilkan kotak dialog JOptionPen, bertuliskan data berhasil disimpan ke database dengan ikon informasi.
Menutup koneksi menggunakan statement close digunakan untuk menutup jalur perintah ke database agar menghemat memori komputer. Menangkap error bagian cache. Cache itu menangkap error agar menangkap kesalahan tersebut. Pesan gagal memunculkan kotak pesan gagal menyimpan data disertai alasan detail errornya agar kita tahu apa yang harus diperbaiki. Yang ketujuh, menambahkan data ke dalam tabel. Mengambil model, program mengambil data model dari tabel yang ada di layar tabel biodata. Model arrow menambahkan data name, nama, gender, dan prodi yang baru saja diinput ke baris paling bawah tabel tersebut. Kemudian yang 8, membersihkan data input yang sudah disimpan. Setelah semuanya selesai, program mengosongkan kembali semua kotak input agar siap digunakan untuk input data berikutnya. Name dan nama dihapus menjadi kosong, pilihan pria dan wanita diatur ke false, tidak dipilih, dan pilihan prodi dikembalikan ke urutan pertama atau indeks 0. Membuat method. Sebelum menampilkan data terbaru, program melakukan pembersihan, di mana program mengakses struktur tabel di layar tabel biodata. Model setArrowCount berfungsi menghapus semua baris yang ada di tampilan tabel. Ini dilakukan agar saat data dimuat ulang tidak terjadi penumpukan data ganda atau duplikat di layar. Menjalankan query select, program menghubungi database untuk meminta data. Koneksi membuka jalur ke database DB Campus. Query select menggunakan perintah SQL select from biodata. Artinya ambil semua kolom dan semua baris dari tabel biodata. Menggunakan result set, hasil dari database disimpan sementara dalam variabel rs. Membaca hasil query, hasil baris demi baris. Disinilah proses memindahkan data dari database ke layar terjadi. Menggunakan perulangan while, program membaca hasil database baris demi baris. Untuk setiap baris yang ditemukan di database, program membuat baris baru di tabel layar. Menggunakan model arrow dan mengisi dengan data name, nama, gender, dan prodi. Menutup semua koneksi setelah data selesai diambil dari database dan ditampilkan di tabel layar. Program harus menutup pintu aksesnya. RS close menutup hasil query, state close menutup pernyataan perintah statement, dan count menutup koneksi utama ke database MySQL-nya. Jika koneksi ini tidak ditutup, semakin lama aplikasi digunakan, memori komputer akan semakin penuh atau bocor. Selanjutnya kita masuk ke button kembali, di mana ada new main menu atau memanggil halaman main menu atau halaman utama dari tampilan ini, dan menggunakan set visible atau perintah untuk memunculkan halaman ke layar agar bisa berinteraksi dengan pengguna. Lalu kita lanjut ke button ubah, di mana yang pertama mengambil data input menggunakan name, diambil menggunakan get text. Digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal atau akhir teks agar data lebih bersih, itu menggunakan trim. Nama diambil dari field nama dan gender menggunakan logika if else, di mana untuk mengecek radio button mana yang aktif, pria atau wanita. Prodi mengambil teks dari pilihan combo box. Yang kedua, membuat validasi input. Sebelum data dikirim ke database, program melakukan pengecekan kualitas data agar tidak ada field yang kosong. Caranya, jika kosong, muncul pesan name tidak boleh kosong dengan icon error. Jika kosong, muncul pesan nama tidak boleh kosong. Jika pengguna belum memilih jenis kelamin, muncul pesan gender harus dipilih. Yang ketiga, membuat koneksi ke database, di mana program membuka kembali jalur komunikasi ke database DB Campus agar perintah perubahan bisa dikirimkan. Query SQL update. Inilah perintah yang bertugas mengubah data secara struktur. Kode ini menjalankan perintah update biodata set, memberitahukan database untuk memperbarui tabel biodata. Nama gender prodi menggantikan nilai kolom dengan data baru yang kita ketik di form. Where name ini adalah bagian paling penting. Program mencari baris data mana yang harus diubah. Berdasarkan name-nya, jika name tidak ditemukan maka tidak ada data yang berubah. Program mengecek apakah proses update benar-benar terjadi menggunakan stexecute update, menjalankan perintah update dan mengembalikannya angka jumlah baris yang terpengaruh. Jika berhasil, muncul pesan data berhasil diubah dan program langsung memanggil fungsi load data ke tabel agar tabel di layar langsung menunjukkan data versi terbaru. Jika gagal, muncul pesan data name tidak tersedia, yang artinya name yang ingin diubah tidak ada di dalam database.
Selanjutnya di sini ada button cetak, di mana inisialisasi koneksi program menyiapkan jalur untuk mengambil data yang akan dicetak. Menggunakan Drive Manager, menghubungkan aplikasi ke database DB kampus menggunakan user root dan memastikan koneksi benar. Program mencari file desain laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Menggunakan JRXML Path, mengambil lokasi file bernama data report yang tersimpan di dalam folder proyek kita. File ini berisi tata letak laporan seperti judul, tabel, dan logo. Compile dan pengisian data pada tahap ini, desain laporan digabungkan dengan data nyata. Compile Jasper Compile Manager menjadi laporan yang siap dijalankan. Kemudian file report mengisi desain tersebut dengan data dari database. Karena kita tidak menggunakan filter, maka parameter dikirimkan kosong. Menampilkan isi laporan. Setelah laporan selesai dibuat secara sistem, program menampilkannya ke layar pengguna. Jasper Viewer membuka jendela baru yang berisi pertinjau laporan. Set title memberi judul jendela tersebut laporan data. Set Visible memastikan jendela laporan benar-benar muncul di depan mata pengguna. Terakhir, kita masuk ke button hapus, di mana mengambil NIM dari text field. Sebelum melakukan penghapusan, program memastikan bahwa pengguna sudah menentukan data mana yang ingin dihapus. Mengambil NIM, program mengambil teks dari field NIM yang menghapus spasi yang tidak perlu dengan trim. Validasi input. Jika kotak NIM kosong, muncul pesan silakan masuk NIM yang ingin dihapus. Dan konfirmasi hapus. Agar data tidak terhapus secara tidak sengaja, program memunculkan jendela konfirmasi. So, confirm dialog, muncul pertanyaan apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan NIM? Pilihannya, jika pengguna memilih no atau menutup jendela konfirmasi, program akan berhenti. Data hanya akan diproses jika pengguna menekan tombol yes. Mengoneksikan ke database. Sebelum perintah dihapus dijalankan, program melakukan verifikasi ke database, di mana membuka jalur koneksi ke database DB kampus. Mengecek apakah data ada. Program menjalankan select from biodata where. Program mengecek apakah data dengan NIM tersebut memang ada di database. Jika ada, barulah proses berlanjut ke perintah hapus yang biasanya ada di baris kode selanjutnya. Perintah penghapusan, query delete setelah data ditemukan. Program menyusun dan menjalankan perintah SQL delete from biodata menggunakan execute update untuk menghapus baris data secara permanen dari tabel database. Notifikasi dan pembaruan tampilan. Jika proses hapus berhasil, jumlah baris yang terhapus lebih dari 0. Pesan berhasil menampilkan kotak dialog bertuliskan data berhasil dihapus, sedangkan semua inputan di layar NIM, nama, gender, prodi, kosongkan form, dibersihkan agar siap untuk operasi berikutnya. Panggil load data ke tabel, menjalankan kembali fungsi pemuatan data agar baris yang baru saja dihapus langsung hilang dari tabel yang tampil di aplikasi. Penanganan jika gagal atau data tidak ada. Jika perintah hapus gagal dijalankan, muncul pesan data gagal dihapus. Sedangkan jika pada pengecekan awal data NIM tersebut ternyata tidak ditemukan di database, muncul pesan data dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Kemudian terakhir, menutup koneksi dan keamanan. Menutup akses jalur komunikasi ke database ditutup dengan stclose dan checkclose untuk mencegah pemborosan. Error handling. Jika terjadi kesalahan koneksi atau SQL selama proses berlangsung, program akan menangkapnya dalam blockage dan menampilkan rincian kesalahannya kepada pengguna.
mengajarkan saya bahwa coding itu 10% ngetik, 90%-nya bengong natapin layar sambil mikir gini. Kenapa ya? Kok bisa error? Aplikasi yang saya urus layaknya anak sendiri, sekarang dia sudah bisa login sendiri, booking hotel sendiri, Meskipun prosesnya bikin saya lupa sama untuk bersosialisasi dengan manusia asli. Saya Rizka Amelia, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.